Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sekarang ya kita akan belajar shorof ya. Semoga antum bisa sabar ya, karena yang langsung saja antum masih terkadang belum paham ya, itu secara langsung ya, apalagi secara online ya. Tapi mudahan antum bisa mudah memahami ya. Karena insya Allah di kelas 1 ya, itu sudah ana berusaha memahamkan antum dasar-dasar shorof. Jadi kalau antum sudah bisa memahami dasar shorof di kelas 1, maka di kelas 2 itu nanti mudah, karena di kelas 1-nya antum sudah paham. Maka yang telah lalu di kelas 1 itu antum jangan sampai lupa, jangan sampai nggak ingat lagi, harus murojaah. Harus apa? Harus murojaah ya. Di sini ada santri yang baru ya, yang ana belum kenal nih. Ada namanya Ahmad Fitri Rahmani. Mana orangnya? Ahmad Fitri Rahmani. Ada? Kita mulai ya. Di pertemuan pertama, ini bukunya ya. Di pertemuan pertama atau di kelas 1, nah, kita menghabiskan bab sulasi mujarrad. Bab namanya sulasi mujarrad ya. Anda bisa tulis lah. Nah, perhatikan, semua bab itu ada 22. Dalam ilmu shorof ada 22 bab atau 22 wazan. 22 bab atau 22 wazan. Ya, ini murojaah. Kemudian 22 bab ini terbagi 4. 22 bab terbagi 4. Ini sudah ana jelaskan kemarin. Yang pertama namanya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Yang kedua namanya sulasi mazid. Nah, ini kelas 1 ya, di kelas 1 kemarin. Kemudian bab yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah rubai mujarrad. Kemudian rubai mazid. Nah, ini kelas 1 ya. Ini ana sudah menjelaskan pembagian ini. Semoga bisa dilihat. Semua bab shorof, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya, jumlahnya ada 22 bab. 22 bab atau wazan ya. Ya. Nah, 22 ini terbagi 4. Yang pertama sulasi mujarrad, yang kedua sulasi mazid, yang ketiga rubai mujarrad, yang keempat rubai mazid. Di kelas 1 kita sudah mempelajari sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Ada 6 bab. Yang pertama fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, yang kedua fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, yang keempat fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ila yaf'ilu. Yaf'ilu. Yang keenam fa'ula. Fa'ula yaf'ulu. Nah, kan ada 22 bab ini. 22 terbagi 4. 1 sulasi mujarrad, ada 6 bab.
Sulasi mazid ada sekian bab. Rubai mujarrad sekian bab, rubai mazid sekian bab. Kelas 1 kita sudah mempelajari ini. Nah, ini kelas 1. Ini kelas 1. Antum kalau sudah paham ini semuanya. Paham dasar tentang bab fa'ala yaf'ilu, contoh seperti jalasa yajlisu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ulu, seperti nasara yansuru. Nah, bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, seperti qara'a yaqra'u. Bab fa'ila yaf'alu, seperti fariha yafrahu. Bab kelima fa'ila yaf'ilu, seperti na'ima yan'imu. Bab 6 fa'ula yaf'ulu, seperti hasuna yahsunu. Antum ketika paham bab ini, insya Allah ini paham, sisanya paham. Ya. Anak ulang. Ini kita belajar ilmu bahasa Arab. Kalau ngantuk, tidak paham, apalagi tidur. Antum melamun, ini bisa nggak paham. Jadi bahasa Arab itu memang harus fokus. Jangan sampai melamun. Kalau antum ngantuk, bikin sesuatu yang hilang kantuknya. Entah antum minum air putih, ya, membasuh wajah dengan air, agar ngantuk antum hilang. Karena belajar bahasa Arab itu harus fokus. Jangan sampai antum belajar di rumah, di depan antum televisi, sambil nonton film kartun, nggak bisa fokus. Harus fokus. Oka mana Oka? Oka ngantuk kah? Oka, mana Oka? Oka angkat tangannya Oka. Oka matanya jangan terpejam. Ada yang lagi ngantuk. Perhatikan ini, ya perhatikan. Nah ini sudah dipelajari di kelas 1. Oke, di kelas 1. Apa tasrif usulnya ini? Kan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Itu jangan sampai lupa. Antum harus murojaah ini. Apa tujuannya? Agar yang ini dan yang ini dan ini antum paham. Karena dasarnya di sini. Dasar pemahaman ilmu shorof di sini. Sulasi mujarrad. Kalau ini antum nggak paham, dikhawatirkan sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, antum tidak paham. Di sini antum harus paham. Nah ini sudah kita pelajari di kelas 1, ya, di kelas 1. Tinggal kelas 2 mempelajari ini. Nah. Ya, mempelajari ini. Kalau sulasi mujarrad ada 6 bab. Ini 6 bab. 6 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5 dan 6. Kalau sulasi mazid ada 12 bab. Ada berapa? 12 bab. Nah, ada 12 bab. Berarti apa? Lebih banyak 2 kali lipat dari ini. Namun ketika antum paham ini sulasi mujarrad, antum akan paham sulasi mazid. Jadi dasarnya di sini, di sulasi mujarrad. Antum jangan sampai lupa apa makna sulasi mujarrad. Ini sudah Anda terangkan. Kalau bahasa Banjarnya, Anda sudah bebuihan menjelaskan antum ini, sulasi mujarrad. Maka jangan sampai nggak paham tentang apa itu sulasi mujarrad, apa itu fi'il madhi,
apa itu fi'il mudhari, apa itu masdar, apa itu isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, madi majhul, mudhari majhul. Jangan sampai tidak paham di tsulats mujarrad. Antum nggak paham ini, ana khawatir ini lebih tidak paham. Maka antum harus murojaah di kelas 1 masalah tsulats mujarrad. Ya. Nah. Baik. Kita masuk di tsulats mazid, buka halaman 62. Buka halaman 62. Nah, tulis halaman 62. Nah, halaman 62. Ya, halaman 62. Sudah. Buka halaman 62. Sudah? Angkat tangannya. Santri sekalian, coba angkat tangan antum. Enggak ada yang angkat ya? Mendengar nggak mereka ini? Dengar. Ini kok? Oh ya, Zaidan angkat tangan. Ya, Hanif angkat tangan. Wah, rambutnya panjang lah, Hanif ya. Nah, kemudian Fabian, Oka, Fitrian Nur. Nah, buku sorof ini ya. Nah, ini bukunya. Buka halaman 62. Sayyid, baru nongol Sayyid. Buka halaman 62. 62. Sudah? Sudah? Ya, bagus. Buka halaman 62. Nah, kita baca wal qismus tsani, perhatikan bukunya. Mata di buku ya, mata di buku, perhatikan. Wal qismus tsani ats-tsulatsiyul mazidu fihi. Dalam kurung artinya, perhatikan, dan bagian kedua. Nah, bagian kedua dari ini, bagian kedua dari 22 bab. Kan 22 bab terbagi 4. Bagian pertama tsulats mujarrad, ini sudah di kelas 1. Bagian yang kedua, nah ini yang kita masuk belajar, namanya tsulats mazid. Namanya apa? Tsulats mazid. Ya. Apa arti tsulats mazid? Nah, perhatikan penerangan atau keterangannya, penjelasannya. Tsulats mazid fi, perhatikan bukunya. Tsulats mazid fi atau tsulats mazid itu artinya 3 huruf yang ditambah. Perhatikan, garis bawahi, pakai stabilo, makna tsulats mazid. 3 huruf yang ditambah. 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan yang bukan huruf asli. Yakni, perhatikan, fi'il yang asal madinya 3 huruf. Jadi tsulats mazid itu adalah fi'il yang asal madinya 3 huruf. Kemudian ditambah dengan huruf tambahan. Ditambah dengan huruf tambahan. Seperti karuma. Ini kan 3 huruf nih. Karuma fi'il madhi 3 huruf. Lalu dijadikan akroma. Berapa huruf ini? 4 huruf. 3 huruf asli karuma. Kemudian dirubah menjadi tsulats mazid, maka menjadi akroma atau karroma. Nah, perhatikan makna tsulats mazid, yaitu fi'il yang asal madhinya cuma 3 huruf, lalu ditambah huruf
tambahan. Nah, jadi ini berkaitan dengan ini masih. Nah, kalau coba hidupkan Bang Rafif suaranya. Coba Anda mendengar. Rafif, apa arti sulasi mujarrad Rafif? Perhatikan ya. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Kemudian sulasi mazid. Nah, perhatikan santri perbedaan antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid. Nah. Yang bisa siapa ya? Yang kalau bisa Anda hubungi. Gan. Najib mana Najib? Najib, coba ngomong Najib. Najib, mana Najib? Najib, mana Najib? Nah, Najib, apa arti sulasi mujarrad? Ini apa artinya? Nah, Najib. Apa Najib artinya? Sulasi mujarrad. Perhatikan, ya udah nggak usah tanya jawab ya. Perhatikan. Nah, ini kalau sulasi mujarrad, nah itu fi'il madinya 3 huruf saja. Sulasi mujarrad fi'il madinya cuma 3 huruf. 3 huruf. Jadi sulasi mujarrad fi'il madinya cuma 3 huruf dan tidak ada huruf tambahan. Contoh kalimatnya adalah jalasa. Nah, ini fi'il madi dan cuma 3 huruf. Dan ini huruf asli ya. Fi'il madi yang cuma huruf aslinya 3 huruf. Itu sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid, 3 huruf yang asli ini ditambah dengan huruf tambahan. Sulasi mazid 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan. Contoh jalasa menjadi ajlasa. Nah, jalasa fi'il madinya cuma 3 huruf kan? Namanya sulasi mujarrad. Namun sulasi mazid 3 huruf asli tapi ditambah dengan huruf tambahan. Huruf aslinya 3 ini, jim, lam dan sin. Asli, huruf asli. Namun ditambah dengan huruf tambahan yaitu huruf hamzah. Nah, 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan namanya sulasi mazid. Ana ulang. Sulasi mujarrad 3 huruf asli namun tidak ada huruf tambahan. Sulasi mujarrad 3 hurufnya asli. Tidak ada huruf tambahan. 3 huruf fi'il madhi dan tidak ada huruf tambahan. Namun mazid ditambah. 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan. Namanya sulasi mazid. Namanya apa? Sulasi mazid. Namanya sulasi mazid. Sulasi 3. Nah, mazid yang ditambah. Nah, biar antum mudah. Nah, 3 yang ditambah. Ini 3 huruf jalasa ditambah dengan huruf tambahan. Kalau ini sulasi mujarrad, sulasi 3. Mujarrad tidak ditambah. Mujarrad tidak ditambah. Nah, jadi 3 tidak ditambah. Bahan. Kalau ini 3 huruf asli namun ditambah dengan huruf tambahan. Namanya sulasi mazid.
Namanya apa? Sulasi mazid. Ini Mas kelihatan lah Mas Eko. Yang ini. Ya. Nah, itu pengertian dari sulasi mazid. Ana ulang. Ini kalau bahasa Banjar ini sudah bubuihan menjelaskan. Jadi kalau sulasi mujarrad itu, sulasi mujarrad dia fi'il madinya cuma 3 huruf. Paham? Namun kalau sulasi mazid 3 huruf. Ini 3 huruf. Tapi ditambah dengan huruf tambahan. 3 huruf asli ditambah dengan huruf tambahan. Kalau sulasi mujarrad 3 huruf asli tidak ditambah. Sulasi mujarrad 3 huruf asli tidak ditambah dengan huruf tambahan. 3 huruf asli namun ada huruf tambahan. Itu namanya sulasi mazid. Nah, perhatikan kita baca lagi halaman 62. Wa fihi isna asyara baban. Nah, dan padanya pada sulasi mazid ada 12 bab. Ada berapa? Nah, ini ada 12 bab. Nah, kalau sulasi mujarrad 6 bab saja, namun sulasi mazid ada 12. Ada 12 bab. Lebih banyak 2 kali lipat. Lebih banyak 2 kali lipat. Ada habis. Ada 12 bab ya. Nah, bab yang pertama adalah af'ala yuf'ilu. Nah, perhatikan. Bab yang pertama af'ala. Abang ini tengah daripada hiram, abang alih anunya. Menghapusnya nah. Tengah. 12 bab. Nah, bab yang pertama af'ala. Af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu. Perhatikan adik-adik santri, kita kiaskan ke fi'il yang lain ya. Contoh ajlasa. Nah, ajlasa. Ajlasa yujlisu. Ajlasa yujlisu. Nah, asal katanya kan jalasa. Kalau jalasa itu sulasi mujarrad cuma 3 huruf. Namun ajlasa namanya sulasi mazid. Asalnya jalasa namun ditambah dengan hamzah. Namanya apa? Sulasi mazid. Coba perhatikan bukunya. Kayaknya Anda berbicara loh, tapi kada langsung loh. Delay ya, begitu ya. Jadi kata kalau kita menyuruh sama-sama tasrifan. Kata kalau loh. Perhatikan bukunya. Perhatikan bab yang pertama. Yaitu wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Perhatikan bab yang pertama, ada 12 bab ya. Ini yang pertama, baru yang pertama. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. La tuf'il muf'alun muf'alun
uf'ila, yuf'alu. Perhatikan nama-namanya. Af'ala namanya fi'il madhi ma'ruf. Af'ala apa? Fi'il madhi ma'ruf. Jangan sampai antum nggak paham apa itu fi'il madhi ma'ruf. Sudah ana jelaskan di kelas 1. Jadi ana nggak perlu lagi menjelaskan berulang-ulang, ya. Kemudian ini tasrif usul, perhatikan. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il, la tuf'il muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Ini namanya tasrif usul. Jangan sampai lupa makna dari tasrif usul, yaitu menyebutkan semua jenis tasrifan, namun yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Af'ala fi'il madhi ma'ruf, yuf'ilu fi'il mudhari ma'ruf, if'alan masdar, muf'ilun isim fa'il, muf'alun isim maf'ul, af'il fi'il amar, la tuf'il fi'il nahi, muf'alun isim zaman, muf'alun isim makan. Nah, isim alat di sulasi mazid tidak ada. Paham? Isim alat di sulasi mazid tidak ada. Catat, tulis langsung di bukunya. Isim alat di sulasi mazid tidak ada. Yang ada di sulasi mujarrad. Di kelas 1 sudah belajar. Isim alat ada 3 tasrifan. Namun di sulasi mazid isim alat ghairu mawjud, tidak ada. Uf'ila fi'il madhi majhul, yuf'alu fi'il mudhari majhul. Perhatikan, ana bacakan kiasnya. Contohnya ajlasa. Maka antum tinggal kiaskan dengan tasrif usul. Contoh, dengarkan baik-baik. Ana kiaskan dengan fi'il yang lain. Perhatikan. Ajlasa yujlisu ijlasan, mujlisun mujlasun, ajlis la tujlis mujlasun mujlasun, ujlisa yujlasu. Contoh yang lain, aslama, aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun, aslim la tuslim muslamun muslamun, uslima yuslamu. Contoh lain, ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsanun, ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun, uhsina yuhsanu. Nah, itu namanya tasrif usul. Ya. Nah, coba antum buka halaman 68. Coba buka halaman 68. Itu afwan, atau salah ana? Bukan 68 ya. Oh, ini 64-nya tidak ada, ternyata hilang. Oh ya, buka halaman 64. Halaman 64-nya agak jauh ya. Halaman 64, coba antum buka bukunya halaman 64. Buka halaman 64, itu contohnya banyak. Ada akroma, ada ahsana, ada ab'ada, ada
asqata, dan seterusnya. Coba on kan Bang satu, Surya. Coba, nah, Rafif suaranya on kan. Rafif, coba antum tasrifkan akroma. Rafif, akroma, tasrif usul. Coba antum tasrifkan. Ya, mukramun, ukrima, yukramun. Itu sudah full ke suaranya. Full. Mukhlas, coba aktifkan suara mukhlas. Mukhlas Karib. Mana mukhlas? Nah, langsung hilang ya. Mukhlas. Nah, coba tasrif usul, tasrifkan fiilnya nah, mukhlas. Fiilnya ab'ada. Tasrif usul ab'ada. Coba mukhlas, ana mendengar suara antum. Ab'ada yub'idu ib'adan mub'idun mub'adun ab'id la tub'id mub'adun ub'ida yub'adu. Jadi mukhlas, perhatikan, ab'ada yub'idu ib'adan mub'idun. Cepat ya. Mub'idun, bukan mub'idun, bukan mub'idun, mub'adun, ab'id la tub'id, mub'adun, ub'ida yub'adu. Ingat, isim alat tidak ada di sulasi mazid. Ya, bagus. Ana minta siapa lagi? Muhammad Reza. Coba tasrifkan Muhammad Reza. Ini baru ini. Karena coba antum tasrifkan akroba. Muhammad Reza. Akroba. Coba tasrifkan tasrif usul akroba Muhammad Reza. Ya, Muhammad Reza. Coba sebutkan tasrifan akroba. Mati kah? Ganti. Coba Khalid mana Khalid? Khalid Al-Bahri. Ya. Coba tasrifkan akroba, tasrif usul. Khalid, tasrif usul akroba. Nah, ahsanta, bagus. Kemudian apa maknanya? Nah, perhatikan ya. Jadi bab pertama ini, perhatikan bab yang pertama ini, kita menggunakannya untuk apa? Nah, perhatikan. Ana bikin perbandingan. Nah, ini jalasa. Artinya kan duduk ya. Artinya duduk. Namun kalau kita rubah ke wazan af'ala, ajlasa, kita rubah ke wazan af'ala, maka maknanya beda.
Kalau jalasa artinya duduk, ajlasa wazan af'ala artinya mendudukkan. Maknanya beda. Perhatikan, kalau jalasa duduk, ajlasa mendudukkan. Contoh, saya duduk. Nah, Anda duduk. Ini jalasa. Saya duduk, jalasa. Tapi kalau ada orang berdiri, Anda dudukkan, maka ini ajlasa. Maka apa? Ajlasa. Jadi jalasa tidak memerlukan objek. Kalau ajlasa ada objeknya. Kalau jalasa fiilnya lazim. Semoga masih ingat. Kalau ajlasa fiilnya muta'addi yang memerlukan kepada objek. Jalasa, saya duduk. Ajlasa, saya mendudukkan. Ada orang berdiri, antum dudukkan. Ini bahasa Arabnya apa? Ajlasa. Ini lazim, ini muta'addi. Ini tidak memerlukan objek, ini harus memerlukan objek. Bisa dipahami? Jalasa, duduk. Saya duduk, duduk dia. Namun ajlasa, saya mendudukkan ayahku. Contoh, ayah antum sakit. Ketika beliau berdiri ingin duduk. Beliau berdiri, antum dudukkan. Saya mendudukkan ayah. Maka mendudukkan bahasa Arabnya ajlasa. Bahasa Arabnya apa? Ajlasa. Paham? Paham Tom? Nah, coba aktifkan Mahathir. Sudah mengantuk. Mahathir, mana Mahathir? Ya. Coba Mahathir tasrifkan ajlasa. Tasrifkan ajlasa. Tasrif usul. Ajlasa yujlisu. Ayo Mahathir, suaranya dikeraskan. Ajlasa yujlisu. Coba. Kita teruskan. Ya. Jadi perhatikan ya. Ajlasa itu maknanya muta'addi, yaitu memerlukan objek. Kalau jalasa kan duduk. Jalastu, saya duduk. Tapi kalau ajlastu, saya mendudukkan. Maka ada seseorang yang dia dudukkan. Maka bahasa Arabnya apa? Ajlasa. Contoh yang lain. Nah, ini maknanya ya. Contoh karuma. Contoh karuma ini bab ke-6 dari sulasi mujarrad. Karuma artinya mulia. Artinya apa? Mulia. Kita rubah ke bab af'ala menjadi akroma. Menjadi apa? Akroma. Akroma yukrimu ikraman, mukrimun mukramun akrim, la tukrim mukramun mukramun ukrima yukramu. Maka maknanya memuliakan. Nah, memuliakan. Perhatikan. Kalau karuma mulia, orang itu mulia. Beliau mulia. Beliau adalah orang yang mulia. Nah, maka mulia karuma. Namun akroma maknanya memuliakan. Nah, berarti ini ada objeknya. Ada seseorang yang dia muliakan. Kalau karuma artinya mulia saja, tidak ada objeknya.
Namun akroma ada objeknya. Saya memuliakan ayah saya. Saya mulia. Dia mulia. Cuma di situ, sampai mentok di situ saja. Namun ketika akroma, maka ada seseorang yang dimuliakan. Saya memuliakan guru saya. Saya memuliakan ibu saya. Maka karuma cuma mulia, fi'ilnya lazim. Namun akroma menjadi memuliakannya. Fi'ilnya muta'addi. Semoga masih ingat ya. Perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya halaman 62. Nah, setelah kita tadi sudah mendengarkan teman antum ada yang mentasrifkan tasrif usul, sekarang masuk ke tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, ana jelaskan dan ana tekankan, ketika antum memahami ini, kalau antum paham, maka ini insya Allah paham juga. Karena ini dasarnya, ini pembahasan ini tidak berbeda dengan sulasi mazid. Ketika antum dasarnya paham di sulasi mujarrad, maka sulasi mazid antum akan paham. Ya, perhatikan. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Perhatikan. Nah, anak bikin perbandingan dengan sulasi mujarrad. Jadi hapus ya. Fi'il madhi ma'ruf wazan af'ala ini sama dengan sulasi mujarrad, ujungnya sama. Perhatikan ya. Makanya antum paham ini, insya Allah ini juga paham. Perhatikan. Perhatikan jalasa, jalasu. Nah, sampai habis. Jalasa, jalasu. Jalasa, jalasu. Nah, kalau ajlasa, wazan af'ala sama ujungnya. Ajlasa. Ajlasu. Nah, ujungnya sama. Sampai habis sama. Makanya kata anak, ketika antum paham ini, insya Allah ini juga paham. Tinggal mengkiaskan saja. Yang sulasi mujarrad, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, sampai habis. Ajlasa, ajlasu, ajlasat, ajlasata, ajlasna, ajlastuma, ajlastum, ajlasti, ajlastuma, ajlastunna, ajlastu, ajlasna. Jadi ketika antum hafal ini, otomatis ini juga hafal. Nah, silahkan yang ingin bertanya, silahkan. Sampai sini dulu, kita pelan-pelan saja. Silahkan yang ingin bertanya. Via chat bisa, chat aja, chatting. Atau kendala apa yang antum sekarang rasakan? Coba antum chat, kendalanya apa? Nanti kita koreksi, kita sama-sama perbaiki. Akromaltunna. Silakan yang ingin bertanya seputar sorof tadi. Silakan tulis chat di chatting. Kemudian kalau ada kendala, sampaikan. Suaranya kah nggak jelas? Atau gambarnya kah putus-putus? Coba antum silakan dulu, chat dulu.
Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Rehan Fadilah. Silakan. Mukhlas silakan. Najib. Fabian. Yang ingin bertanya silakan. Sastra Hidayatul Dzikro, silakan yang ingin bertanya. Itu Mukhlas itu. Apa? Mukhlas? Apa? Coba antum Mukhlas tulis di chatting. Tulis di chatting. Tulis saja, tulis dulu di chatting, di chat apa yang antum tanyakan. Ya. Suaranya nggak jelas tuh ya. Ada tuh. Ini kemungkinan internet kita atau internet dia. Ya. Tadi tuh ada yang, bahkan kan tadi mentasrif jelas tadi. Harus kuat bujur itu. Apa Mukhlas? Coba antum tulis di chatting, di chat itu antum pertanyaannya apa? Ya. Kita teruskan. Perhatikan fi'il madhi ma'rufnya, ujungnya sama dengan sulasi mujarrad. Af'ala, af'ala, af'alu. Yang mendengar apa tuh? Jelas suara Ustadz siapa? Oh kita. Perhatikan ana mentasrifkan fi'il madhi ma'ruf ya. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Nah itu tasrifan fi'il madhi ma'ruf. Kemudian kita kiaskan ke fi'il yang lain. Contoh aslama. Aslama ya. Aslama, aslama, aslamu. Aslamat, aslamata, aslamna. Aslamta, aslamtuma, aslamtum. Aslamti, aslamtuma, aslamtunna, aslamtu, aslamna. Nah, perhatikan tadi ada yang bertanya, apa arti sulasi mazid? Di sini di bukunya ada. Perhatikan, di bukunya ada Mukhlas, yakni di penerangan. Arti dari sulasi mazid ada di penerangan, di tengah. Makna dari sulasi mazid ada di penerangan, di tengah. Perhatikan, sulasi mazid yakni fi'il yang asal madinya 3 huruf. Nah, contohnya adalah jalasa. Nah, contohnya apa? Jalasa. Yakni fi'il yang madinya 3 huruf. Fi'il yang asal madinya 3 huruf. Contoh jalasa. Nah, ini kan 3 huruf nih. Jadi sulasi mazid adalah fi'il yang asal madinya 3 huruf. Kemudian ditambah. Anda tambah hamzah. Nah, maka jadi sulasi mazid. Jadi ini kan 3 huruf ini asli. Jalasa ini 3 huruf asli. Tapi ditambah dengan huruf yang tidak asli. Ini huruf tambahan. Huruf bukan asli yaitu huruf hamzah. Maka dinamakan dengan
sulasi mazid. Anda tuliskan saja biar antum bisa paham. Sulasi mazid, fi'il yang asal madhinya 3 huruf. Nah, huruf itu pakai FK pakai F ya? Huruf ya? Iya. FKP kah? F itu bujur tuh. Lalu ditambah dengan huruf tambahan. Nah, ini sulasi mazid. Nah, biar antum, sulasi mazid fi'il yang asal madinya 3 huruf. Seperti kalimat, Anda contohkan seperti jalasa. Seperti apa? Jalasa. Lalu jalasa ini ditambah dengan huruf tambahan. Kan jalasa tadi. Nah, ditambah dengan huruf tambahan, hamzah tambahannya. Nah, maka menjadi ajlasa. Inilah namanya sulasi mazid. Dan dia ada 12 bab. Ini bab yang pertama. Nanti ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Ini bab yang pertama. Ya, nggak ada ya? Sudah cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.